أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan. Ya. Bagaimana saran Ustadz, lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita? Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairum min musyrikati walau ajabatum. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik atau biasa-biasa tapi muslim. Pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah, ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana, itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya, itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang, dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ. Ya, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah. 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang, alhamdulillah, kami menikah. Masya Allah. 7 tahun. Anda masih 8 bulan. Alhamdulillah.
Baik. Baik. Ustaz, kita punya waktu 5 menit lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari, mereka suami, tanda kurung suami, baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti, apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan. Oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan gitu. Selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya, Allahu a'lam bishawab ya. Ditanyakan pada suaminya ya. Setelah itu baru saya sampaikan hukumnya, gitu kan? Baik. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya. Awas hati-hati, karena itu persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah, kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepeleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah. Cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya 3 tugas itu. Tugas pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Di pertengahannya, lihat. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji.